Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Kita memuji, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam tak bosan-bosannya untuk kita perbanyak, kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta sekaligus upaya untuk semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa kembali dalam renungan tentang mendidik diri dengan amal hati. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah implementasi dari istiqamah, konsistensi dalam beragama Islam yang mesti disertai dengan amal hati, yaitu menyambung amal dengan amal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqamalah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu bersama orang-orang tobat yang bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat mulia ini mendidik kita untuk beristiqamah sesuai petunjuk Allah. Kita konsisten dalam menjalankan ajaran Islam sesuai petunjuk Allah, bukan sesuai hawa nafsu kita, bukan sesuai akal fikiran kita, bukan sesuai perasaan kita, bukan sesuai keinginan orang lain. Fastaqim kama umirta. Beristiqamah sesuai petunjuk Allah. Walaupun tidak disenangi oleh hawa nafsu, walaupun tidak disenangi oleh orang lain, walaupun tidak disenangi, tidak cocok dengan akal kita. Itu makna fastaqim kama umirta. Salah satu implementasi pembuktian dari istiqamah sesuai petunjuk Allah ialah menyambung amal dengan amal. Kita tidak pernah berhenti beramal sepanjang siang dan malam. Dan juga kita tidak pernah berhenti untuk berniat ikhlas. Selalu hadir niat ikhlas di hati kita. Inilah pengamalan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Asy-Syarh ayat 7 dan 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu amal, bangkitlah mengerjakan amal yang lain, dan kepada Tuhanmu lah kamu selalu mengharap pahala. Jelas sekali ayat mulia ini mendidik kita untuk menyambung amal dengan amal dan menyambung ikhlas atau tiada henti berniat ikhlas. Selanjutnya sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari.
Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala bahwa innallaha azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku mengumumkan perang dengannya. Allah mengumumkan perang dengan orang yang memusuhi wali-walinya. Maksudnya orang yang memusuhi wali Allah berarti Allah yang dia lawan, berperang. Adakah yang bisa menang melawan Allah? Tidak ada. Selanjutnya Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, ketika hamba itu melakukan apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, amal yang dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang wajib. Kita mesti melakukan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah, karena itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Selanjutnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Maksudnya, setelah amal wajib yang paling dicintai oleh Allah, maka ketika seorang hamba melakukan amal-amal sunnah, Allah semakin cinta padanya. Allah semakin cinta padanya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Maksudnya pendengarannya akan dibimbing oleh Allah sehingga hanya mendengar yang baik-baik, tidak mendengar dosa, tidak mendengar yang membahayakan dirinya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, akulah yang menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Maksudnya Allah selalu membimbing penglihatannya sehingga yang dia lihat adalah yang dibenarkan oleh Allah, bukan dosa yang selalu dia lihat. Wa rijalahu allati yamshi biha, dan aku yang menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Kakinya dibimbing oleh Allah untuk berjalan menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku, kata Allah, yang menjadi tangannya yang ia bekerja dengannya. Allah membimbing tangan orang yang ia cintai sehingga yang dia lakukan adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah, bukan dosa, bukan yang haram. Selanjutnya Allah berfirman, la in sa'alani la u'tiyanna, sungguh jika hambaku yang aku cintai meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idhanna, dan sungguh jika ia memohon perlindungan kepadaku, aku melindunginya. Luar biasa janji Allah kepada wali-walinya, orang-orang yang ia cintai. Para pemirsa yang budiman, a'azzakumullah, hadis qudsi yang mulia ini mendidik kita untuk menjadi wali-wali Allah. Bagaimana kita menjadi wali Allah, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dengan cara memprioritaskan perhatian pada pengamalan amal-amal wajib. Amal-amal wajib yang diutamakan, salat wajib, puasa wajib, menutup aurat, semua yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita mesti belajar apa-apa yang diwajibkan dalam Islam. Karena itu yang mesti kita prioritaskan untuk kita amalkan agar kita menjadi wali Allah. Kemudian setelah melakukan amal wajib, kita mesti memberi perhatian besar pada amal-amal sunnah.
Jangan menyepelekan ibadah sunnah, ibadah nawafil. Jangan. Karena Allah akan semakin cinta kepada hambanya, semakin menjadikan hambanya sebagai walinya kalau mensejalankan antara perhatian pada amal wajib dan perhatian pada ibadah sunnah. Walaupun ibadah wajib lebih diprioritaskan. Tapi bukan berarti menyepelekan ibadah sunnah. Nah, kalau kita dituntut untuk memperhatikan ibadah wajib dan memperhatikan ibadah sunnah, memperhatikan amal wajib dan amal sunnah, berarti kita mesti selalu menyambung amal dengan amal. Setelah yang wajib, yang sunnah lagi. Setelah yang sunnah lagi yang lain. Sudah itu, kembali lagi pada yang wajib. Terus menerus demikian. Menyambung amal dengan amal, dan terus menerus berniat ikhlas. Pemirsa yang budiman, untuk menyambung amal dengan amal, itu mesti dimulai dengan amal hati. Bertumpu pada amal hati. Kalau kita mau menyambung amal dengan amal, mesti ada perencanaan. Dan perencanaan itu munculnya dari hati. Berarti itu amal hati. Begitu juga dengan niat ikhlas. Setiap amal yang kita kerjakan secara bersambung-sambung harus selalu disertai dengan niat ikhlas. Oleh karena itu, kita mesti mengulang-ulangi ungkapan-ungkapan amal hati dalam rangka menyambung amal dengan amal dan senantiasa ikhlas. Antara lain, ucapkan dalam hati, saya ikhlas dalam setiap amal yang saya kerjakan. Atau ungkapan yang lain, saya mengharap pahala besar dari Allah pada setiap amal yang saya kerjakan. Atau ungkapan amal hati yang lain, saya melakukan amal ini, setelah itu saya melakukan lagi amal itu dan amal itu, bersambung-sambung, agar Allah meridaiku, agar Allah merahmatiku, menjadikan aku sebagai walinya, kekasihnya. Atau ungkapan amal hati yang lain, saya tidak boleh lalai. Saya tidak boleh lalai, saya mesti selalu sadar imani. Saya selalu sadar untuk menyambung amal dengan amal. Saya mesti sadar untuk selalu beramal hati, selalu berniat ikhlas. Itu contoh-contoh ungkapan-ungkapan amal-amal hati menyertai amal yang bersambung-sambung agar kita selalu sadar imani, tidak pernah lepas dari menyambung amal dengan amal. Agar kita menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Demikian renungan kita tentang mendidik diri dengan amal hati, yaitu menyambung amal dengan amal. Pada kesempatan ini, semoga Allah merahmati, meridai, memberkahi dan mengampuni kita semua. Bulan mulia Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ba'da Ramadan kita harus menyambung amal dengan amal. Jangan hanya di Ramadan kita beramal. Kita dituntut beramal sampai Allah memanggil kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian menjemputmu. Semoga kita mengamalkan ayat-ayat mulia ini, hadis qudsi yang mulia ini, agar kita menyambung amal dengan amal untuk menjadi wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.